Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Al-Azhar 22 di Jakarta Timur. Di sini saya akan jadi narasumber terkait dengan bagaimana mengimplementasikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, saya akan jadi narasumber bersama para guru. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Secara daring yang menimpa anak-anak kita terus, misalnya SMK negeri, tapi si anak ini kumpul pada hari ini dalam pelatihan sekolah ramah anak. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ozin MA selaku Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 22. Yang saya hormati Ibu Hajah Nofrida Ramadhani SPD selaku Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 22. Yang saya hormati Ibu Retno Listiarti SPD MI selaku narasumber kita yang merupakan praktisi pendidikan dan Sekjen Federasi Serikat Guru. Sama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita seraya memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadir kita pada pagi hari ini senantiasa berkeberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadi ini yang wa'ala kunnatan sholihah wa al-hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad Ibu Hajah Nafrida sebagai selaku Wakil Kepala SMP Islam Al-Azhar 22. Yang sama kita hormati Komandan Satpam kita Bapak Sulistyo, Bapak Ibu Guru SMP Islam Al-Azhar 22 serta karyawan yang kami banggakan. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebuah perubahan adalah sebuah pastian. Kita dalam hidup ini tidak akan bisa menghindari dari perubahan. Secara tidak langsung Allah sudah mengajari itu dengan tanda-tanda alam bahwa kita harus berubah. Kenapa? Allah sebenarnya sudah memberikan indikasi itu. Diciptakan malam dan siang, bukankah itu sebuah perubahan?
Hari ini siang, hari ini pagi, sebentar lagi berubah menjadi siang, dan gak lama berubah jadi malam. Itu adalah sebuah perubahan. Diri kita adalah proses dari sebuah perubahan. Dulu kita kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sekarang tak lagi meninggal, nggak tahu siapa yang keluar. Itu adalah sebuah perubahan. Ternyata perubahan itu bukan hanya pada alam dan diri kita. Ternyata pendidikan dan hukum pun mengalami perubahan. Sudah sama kita ketahui dulu ketika kita sekolah memakai kurikulum apa, kemudian ketika kita mengajar itu kurikulum udah gonta-ganti Bapak Ibu. Belum lama kita pakai kurikulum 2013, berubah kurikulum merdeka. Tadi malam saya buka situs Jepang, katanya di Jepang ada perubahan kurikulum lagi. Artinya kita tidak bisa menghindari perubahan-perubahan itu. Ternyata di dunia hukum juga banyak perubahan dan harus kita sikapi. Guru dan ternyata ada juga di sini petugas keamanan, ya, kemudian juga ada OB ya Pak ya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya memang untuk melakukan perlindungan anak dan menciptakan sekolah ramah anak itu memang harus melibatkan seluruh, tidak hanya gurunya aja atau nggak cuma anaknya aja gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan coba bahas mungkin nanti kalau misalnya saya di tengah-tengah Bapak Ibu ingin bertanya, saya rasa nggak apa-apa juga tunjuk tangan. Tapi kalau enggak, tetap ada sesi untuk tanya jawab. Baik ya. Mungkin yang pertama saya ingin memperkenal di paparan saya itu ada istilah disiplin positif, karena pas ngobrol sama Pak Kepala Sekolah ini ada beberapa hal yang disampaikan ke saya, terus saya pikir apa yang dibutuhkan ya oleh sekolah. Maka saya next aja. Makasih ya Pak sudah dibantu. Oh masih tampil begini ya? Atau memang ada? Oke, saya lontarkan saja pertanyaan. Bapak Ibu, kita akan memasuki masa yang disebut sebagai katanya Indonesia Emas ya, 2045. Nah sebenarnya menuju 2045 itu Bapak Ibu sebagai guru, sebagai orang tua, juga sebagai orang tua ingin sebenarnya anak kita tuh seperti apa? Pada tahun 2045 itu ingin murid-murid Bapak Ibu yang ajar sekarang maupun anak kandung Bapak Ibu yang sekarang itu pinginnya seperti apa gitu. Nah itu terpikirkah oleh kita? Jadi anak-anak kayak apa yang mau kita ciptakan? Apakah anak-anak yang pinter tapi tidak secara adab gitu ya, secara itu atau yang seperti apa? Karena murid-murid kita yang sekarang atau anak-anak kandung kita yang sekarang mungkin lahir di era milenial ini sebenarnya adalah anak-anak yang menjalani hidup itu 2 kali lebih sulit dari masa kita. Mungkin masa kita waktu kecil ya Ibu ya, misalnya saya masih main benteng, masih main congklak, masih main bekel, masih lari-larian, masih main sepeda keliling komplek gitu, TV cuma 1 gitu dulu, TVRI ya. Terus muncul berpuluh tahun kemudian RCTI gitu. Sementara anak kita sekarang itu dibombardir oleh hal-hal yang semuanya di luar era kita tuh nggak pernah ada. Jadi mereka itu sebenarnya jauh lebih berat. Yang kedua, anak yang Bapak Ibu ajar bisa jadi anak yang secara ekonomi berkecukupan, tapi mungkin secara kasih sayang enggak. Secara perhatian mungkin masih kurang. Orang tuanya mungkin sibuk mencari nafkah, sementara anak itu nanti sibuk dengan gadgetnya tanpa pengawasan. Lalu apa yang terjadi gitu? Ya karena ternyata kita juga ketika saya menjadi komisioner KPAI, saya itu datang ke beberapa rumah sakit jiwa yang sebelumnya dokter-dokter itu mengatakan tidak pernah memiliki bangsal anak. Sejak periode ya gadget ini luar biasa, itu mereka jadi punya pasien-pasien anak. Pasien-pasien anak itu dulu itu nggak ditemui karena jarang sekali anak mengalami stres, apalagi depresi. Biasanya orang dirawat di rumah sakit jiwa tuh ketika mencapai tahap depresi. Jadi stres-stres kecil-kecil, stres-stres kecil tapi berkepanjangan nggak pernah ditanganin. Lalu bertumpuk itu bagaikan sampah ya Bapak Ibu. Andaikan misalnya di rumah Bapak Ibu
problem itu kita anggap sampah. Nah, kalau di rumah itu ada sampah, nggak pernah kita buang, tapi kita tumpuk terus, kira-kira apa yang menimbulkan apa? Bau, penyakit, betul. Begitupun itu ditumpuk di tubuh kita. Apa yang terjadi? Ya, tubuh kita lama-lama menjadi sakit karena kita itu menumpuk sebenarnya sampah yang harusnya kita buang. Nah, mungkin anak-anak kita pun mengalami hal yang sama. Jadi rumah sakit jiwa itu ternyata dipenuhi oleh anak-anak yang mengalami yang disebut dengan depresi, tapi berawal dari kerusakan saraf. Kerusakan saraf itu terjadi karena mereka kecanduan. Kecanduan yang pertama adalah game online ya. Nah, game online ini nih namanya candu tuh kan kayak Bapak Ibu misalnya minum kopi atau teh. Pertama segelas sehari, kayaknya enak ya, nambah 2 kali, lama-lama 3 kali, berikutnya kayaknya setiap 2 jam nggak ngeteh dan ngopi nggak enak. Nah, itulah yang sebenarnya candu dialami oleh murid-murid kita, oleh anak-anak kandung kita mungkin. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu kalau game online merusak 4 bagian otak. Ya, jadi merusak 4 bagian otak kita, otak anak-anak kita. Tersisa 1 yang paling depan aja. Nah, yang paling depan ini otak yang untuk ya berpikir sekolah itu. Makanya anak-anak kecanduan itu tetap bisa sekolah karena otak bagian depan mereka nggak ikut rusak. Nah, tapi otak yang lain seperti kompromi, menganalisis, hal-hal yang peduli, punya empati itu mati semua. Nah, lalu bagaimana dengan kecanduan pornografi? Nah, kecanduan pornografi ini jauh lebih parah karena 5-5-nya jadi rusak. Nah, ini yang sangat memprihatinkan yang kemudian oleh dokter-dokter kerusakan saraf ini diperbaiki pada anak-anak kita. Bisa sembuh nggak? Bisa, tapi butuh waktu yang sangat panjang. Nah, kan kita nggak mau tuh anak-anak kita kayak gitu. Jadi kita memang harus memberikan aturan main dan batasan-batasan terhadap penggunaan gadget misalnya. Nah, Bapak Ibu, saya kembali ke tadi ya. Seperti apa nih? Nah, kan anak kita di era yang begini. Kalau kita biarkan terus kecanduan itu, kira-kira 2045 kita dapat nggak bonus demografi? Enggak. Yang dapat adalah bonus perawatan rumah sakit jiwa untuk anak-anak bertambah kan? Nah, kita kan nggak ingin itu terjadi. Nah, bukan cuma itu saja. Bahkan kekerasan seksual secara daring, Indonesia ini menempati urutan ke-10 di seluruh dunia. Jadi anak-anak kita yang mengalami kekerasan secara daring itu banyak. Sekarang perkosaan bisa dilakukan melalui online. Dengan cara ya video. Yang kemudian nanti dia disuruh melakukan sesuatu. Dan itu biasa terjadi pada anak-anak. Jadi gini ya Bapak Ibu prinsipnya anak kita ya. Anak tuh gini, ketika TK, anak kita itu pasti mamah papahnya. Kata mamahku, kata bundaku, kata papahku, kata ayahku kan gitu. Tapi begitu dia masuk SD, dia akan bilang, kata guruku. Jadi guru tuh segala-galanya. Kita ngajarin jalan yang lebih mudah matematika, dia nggak akan terima. Karena menurut dia gurunya nggak ngajarin pola yang begitu. Misalnya, termasuk nasihat-nasihat. Jadi waktu SD Bapak Ibu jangan kaget ketika mama papa nggak laku. Yang laku adalah ibu bapak guru. Nah Bapak Ibu kalau mengubah anak kita, misalnya kecanduan game dan lain-lain, lakukan melalui ibu bapak gurunya. Karena dia lebih didengar oleh anak-anak kita. Lalu yang ketiga, ketika SMP, nah ini yang Bapak Ibu sedang ngajar. Ini masanya kata temanku, dia udah gak laku lagi tuh Bapak Ibu dan Bu gurunya. Yang laku adalah temannya. Jadi kalau salah memilih teman, itu sangat bahaya. Anak-anak itu kalau bergaul yang positif akan jadi positif, bergaul yang negatif ya jadi negatif. Dan anak-anak ini, ya kan gak tahu resiko, namanya belum dewasa. Nah di SMP ini, Tuhan itu ngasih segala hal yang berubah. Mulai dari tubuhnya dia, hormonnya dia, sampai perilaku dan cara dia memandang satu masalah. Nah Bapak Ibu makanya kayak hal mudah aja yang Tuhan kasih pada anak-anak kita. Di umur 13-15, badannya kan tubuhnya mulai meningkat hormon yang bikin dia bau ya. Jadi mau pakai deodoran, mau mandi 2 kali sehari, anak kita itu pada usia ini tetap bau. Ketika dia bergerak dikit, berkeringat, dia akan bau. Sebenarnya itu hormon, artinya ada perubahan kan.
Nah, pada saat itu sebenarnya Tuhan tuh lagi ngasih warning ke kita. Kamu jaga jarak sama anakmu. Karena kalau Bapak Ibu nggak jaga jarak, Bapak Ibu kan pakai logika. Anak kita kan pakai perasaan. Ketemu nggak? Enggak, makanya berantem terus. Terus kita selalu bilang kesimpulannya adalah, ini anak ini mulai ngelawan. Ini kayaknya gaulnya salah. Padahal semua anak di usia murid-murid Bapak Ibu ya begitu gitu. Jadi mengerti psikologi anak penting untuk guru. Agar kita bisa memahami anak. Nggak usah paksakan sesuatu kalau itu bagian dari perkembangan psikologi. Nah ini ya, next. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bisa bantu Bu? Oke. Tentang kurikulum merdeka. Maka sebenarnya kita tuh punya setidaknya 6 karakter yang mau dibangun ya. Nah di sini tuh karakternya mulai dari beriman, bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah anak-anak yang kecanduan-kecanduan tadi, dia nggak mungkin kreatif. Dia juga nggak mungkin bernalar kritis. Anak-anak yang mengalami kekerasan, itu juga akan mati hal yang positif pada dirinya. Apalagi kalau kekerasan itu terus-menerus. Nah kekerasan itu tidak cuma fisik, bisa saja verbal, bisa saja bentuk lain tadi kekerasan secara daring, atau misalnya bully, atau bisa juga tadi kekerasan itu misalnya tadi yang saya bilang kekerasan seksual secara daring yang menimpa anak-anak kita. Ini mengerikan banget, negeri kita itu masuk kepada urutan tertinggi di dunia 10. Dan itu terjadi bahkan sejak tahun 2007 sampai hari ini terus menerus. Bahkan kita itu dari posisi 10 bergeser maju ke 8 gitu. Jadi ini sebenarnya udah warning dan itu dibuktikan kalau Bapak Ibu lihat berita-berita. Itu anak-anak yang kemudian menjadi korban perkenalan secara online, kemudian temu darat, kemudian dijual, diperkosa. Itu banyak sekali. Diperkosanya tidak cuma satu, beramai-ramai direncanakan. Nah itu biasanya mereka akan menangkap anak-anak yang bermain di internet, di media sosial mereka galau. Anak-anak yang galau ini akan ditangkap oleh predator anak, lalu didekati. Prinsip mereka adalah melakukan hubungan yang penuh manipulasi, dimulai dari kebutuhan si anak. Biasanya anak-anak yang galau karena kekurangan kasih sayang. Bapak Ibu gini, logika ya, ketika kita lapar, tiba-tiba ada makanan, kita makannya pasti lahap nggak? Kalau laparnya terus menerus, tiba-tiba ada makanan, kita lahapnya berkali-kali kan? Kira-kira kalau kita biasa lapar, tiba-tiba makan lahap, enak, kita mau berhenti nggak? Enggak, kita ingin terus. Nah yang dilakukan oleh si pelaku predator anak adalah begitu. Ya misalnya, hai, itu biasanya polisi itu, kami tuh kalau ada kasus anak hilang, dan kami dengan polisi itu biasanya akan ngambil jejak media sosial. Dan biasanya walaupun dia kunci, polisi itu punya cara untuk ngelihat percakapan dia tuh terakhir. Dan di situ biasanya ketahuan dia berkomunikasi dengan siapa, kita akan cari. Dan biasanya orang-orang itu akan menipu, dia umurnya berapa, padahal bukan anak muda, tapi dia ngaku dan pakai foto orang ganteng dari mana entah. Nah itu misalnya kasus terakhir usia 16 tahun anak Yogyakarta, perempuan. Dia itu kemudian mengalami kekerasan secara daring, dilakukan oleh seorang dari Aceh Utara dengan usia 27 tahun dan pengangguran. Tapi dia memproduksi tadi video-video dari anak-anak seperti itu kemudian dijual ke situs yang memang pedofil. Dan anak ini didekatin dulu, hari ini makan apa? Terus hanya, oh ini belum makan, jangan nggak makan dong, nanti kalau kamu sakit saya sedih. Itu perhatian-perhatian kecil yang karena lapar perhatian, maka kayak gitu tuh menyenangkan. Hari ini pakai baju apa? Pakai foto dong, foto, aduh cantik banget. Itu hal yang bagi anak-anak tuh segalanya. Terus dibangun nih hubungan manipulatif setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah baru setelah anak ini sangat bergantung pada si predator, nah disitulah mulai kirim foto. Padahal harusnya anak-anak kita diajarkan ada bagian tubuhnya yang nggak boleh dilihat dan dipegang siapapun. Dilihat itu kan termasuk di foto dan di videoin. Pertama, kita tukeran foto yuk. Pertama adalah foto lengkap. Lama-lama buka dong jilbabnya. Udah jilbab tuh kan cantik tuh nggak pakai jilbab. Lalu lama-lama buka dong pakaian atasnya. Begitu seterusnya sampai dia berfoto topless. Nah berikutnya itu jadi alat ancaman.
Oke ya, demikian video ini ya. Jadi ini memang betul-betul keinginan sekolah untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa kekerasan. Dan bagaimana mendisiplinkan anak-anak itu dengan prinsip disiplin positif. Oke, nah semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran.